Pada intinya sebenarnya domir litamlik maupun domir maf'ul maupun domir mutasil semuanya sama. Sedikit kutipan bahwa ketika kita menggunakan domir litamlik ada sedikit perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan sedikit melanjutkan tentang pembahasan yang lalu tentang kata ganti objek atau dalam bahasa Arab disebut dengan domir maf'ul atau dalam istilah lain disebut dengan domir muttasil. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Kalau domir munfasil itu domir yang terpisah ya. Infasola itu artinya terpisah. Kalau munfasil berarti domir sesuatu yang terpisah, berarti kata ganti yang terpisah. Apa itu kata ganti yang terpisah? Kata ganti yang terpisah yang sudah kita pelajari ya, dari mulai huwa huma hum hiya huma hunna. Intinya kata ganti tersebut tidak menyatu dengan kata lain. Beda dengan domir yang ini yang akan kita bahas, yang juga sudah kita bahas pada video yang lalu, yaitu domir disebut dengan domir muttasil atau disebut juga dengan domir maf'ul. Kenapa disebut muttasil? Karena domir tersebut menyatu dalam kata lain dengan kata lain. Misalnya doroba menjadi dorobahu, doroba masuk kepada huwa berarti dorobahu ya. Kalau doroba masuk kepada nahnu, kami berarti dorobana, dan seterusnya. Begitu pula domir ini, domir selain disebut dengan domir mutasil, selain disebut dengan domir maf'ul, juga disebut dengan domir litamlik. Apa itu litamlik? Domir litamlik disebut juga dengan domir kepemilikan. Kenapa demikian? Karena domir ini juga berlaku bagi kata benda. Kalau tadi kami contohkan misalnya doroba atau madaha, madahahu, madahani, madahaka, dan seterusnya. Ini domir yang belakang tadi juga bisa masuk ke isim. Maksudnya menjadi kepemilikan, suatu kepemilikan. Misalnya bahasa Arabnya mobil, sayyaratun. Kalau mobilmu berarti sayyaratuka. Kalau mobilnya berarti sayyaratuhu. Kalau mobil kami berarti sayyaratuna. Kalau misalnya rumah mereka berdua berarti baituhuma. Baituki rumah kamu perempuan, baiti rumah saya, dan seterusnya. Pada intinya domir disebut, ingat-ingat teman-teman ya, domir yang berada di belakang atau menyatu dengan kata sebelumnya itu disebut dengan tiga hal. Bisa disebut dengan domir muttasil, ingat-ingat, bisa disebut dengan domir muttasil, bisa disebut dengan domir maf'ul atau kata ganti objek, bisa juga disebut dengan domir litamlik, domir litamlik atau domir kepemilikan. Semua istilah ini sama dan sah digunakan dalam setiap kaidah di setiap pembelajaran bahasa Arab ya. Kalau video yang lalu sudah kami bahas tentang cara penggunaan domir domir tersebut dalam sebuah kata kerja. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang penggunaan dalam kata benda atau disebut dengan domir litamlik ya. Domir litamlik. Kita ambil contoh misalnya mobil kami berarti sayyaratuna. Misalnya kita bertanya kepada teman kita, aina sayyaratuka, di mana mobilmu? Atau mobilku ada di rumah, sayyarati mawjudatun fil bait. Atau misalnya di mana bukumu, aina kitabuka, atau di mana buku kalian berdua, aina kitabukuma, aina kitabuhuma, di mana buku mereka, buku milik mereka berdua. Misalnya buku mereka berdua ada di dalam tas, kitabuhuma mawjudun dakhilal hakibah, di dalam tas. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Pada intinya sebenarnya domir litamlik maupun domir maf'ul maupun domir mutasil semuanya sama. Sedikit kutipan bahwa ketika kita menggunakan domir litamlik ada sedikit perbedaan. Satu saja perbedaannya, ketika menggunakan domir yang saya, kepemilikan saya. Kalau menggunakan kata kerja, kalau saya berarti ni. Ingat-ingat, kalau saya menggunakan ni, nun sama ya sukun, tapi kalau dalam menggunakan kata benda hanya menggunakan i.
Misalnya madaha artinya memuji. Kalau dia memujiku berarti madahani. Kita tuliskan madaha kemudian ketambahan ni, atau menggunakan fi'il mudhari'nya yamdahu kita masukkan menjadi yamdahuni. Akhraja menjadi akhrajani. Adapun dalam menggunakan domir yang masuk pada kata benda atau domir tamlik tidak menggunakan ni. Jadi bukan misalnya sayyaratun bukan sayyaratuni, tetapi cukup ketambahan ya sukun saja. Sayyaratun kalau mobilku berarti sayyarati. Kalau rumah berarti baiti. Kalau buku berarti kitabi. Kalau tas berarti hakibati. Kalau apalagi meja berarti maktabi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Sebenarnya sekali lagi tidak jauh berbeda ya, dhamir litamlik mau istilah dhamir litamlik, mau istilah dhamir maf'ul, atau mau istilah dhamir mutasil, semuanya sama. Hanya yang membedakan ketika kita menempatkan dhamir tersebut ke dalam kata benda, yang dimana ketika kita menempatkan menggunakan dhamir saya, kalau untuk isim, kalau untuk kata benda menggunakan i, kitabi, sayyarati, maktabati, baiti, dan seterusnya. Kalau dalam fi'il atau kata kerja menggunakan ni, dorobani, madahani, akhrajani, adkhalani, aqamani, dan seterusnya. Sampai sini bisa difahami. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Syukran ala husni timamikum. Dumtum fi riyatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.